di sini ada 4 orang Pak. Jadi ada tugas dari instruktur untuk melakukan pengimbasan Pak terhadap rekan-rekan sejawat. Jadi kami di sini akan meminta waktu nanti dari Bapak, kemudian guru-guru di sini untuk pengimbasan kami yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Senin besok Pak. Silakan saja dari sekolah sama program-program ini dan diharapkan dari semua guru dibuat ketentangan supaya guru-guru semua bisa hadir. Baik Pak, terima kasih Pak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Pertama sekali marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan taufik dan hidayahnya, nikmat dan rahmatnya, serta rahman dan rahimnya pada kita sekalian berupa kesehatan, kelapangan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang kita adakan hari ini, yaitu kami dari calon guru penggerak dari SMK 2 Tanggereng, Kabupaten Kalideres, Angkatan 6 tahun 2022 akan melakukan diseminasi atau pengibasan atau penerapan budaya positif yang akan kita diterapkan di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMK 2 Tanggereng. Salam, tak lupa pula kita sanjungkan sahabat lingkungan alam dan lingkungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, terusnya pada para pengikutnya yang masih taat dan setia padanya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya atas waktu. Semoga acara ini berjalan se-efisien mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai apa selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat kali beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kemarin beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin kita menerima informasi undangan bahwa hari ini kita ada kegiatan pengimbasan. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada 4 orang teman kita yang merupakan guru calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi guru penggerak. Ya, masih calon ya, belum selesai ya. Ya. Tapi itu pun sudah alhamdulillah ya. Berarti kita mempunyai atau memiliki guru penggerak di sekolah kita sendiri. Pada hari ini kita kegiatan dari Bapak Ibu penggerak akan memberikan pengimbasan ya kepada kita apa saja yang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan terutama nanti kita di sekolah dan menggerakkan sama-sama, intinya sama-sama kita bergerak demi sekolah yang lebih baik. Ya mungkin ini kata sambutan dari kami dengan mengucapkan bismillah. Kegiatan hari ini kami buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Demikian mungkin dari kami pembukaan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bapak Guru Penggerak waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Juliana SST dan Ibu Ratnawati SSI, ada juga Bapak Hamdani SPD akan menyampaikan materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama kita mendengarkan penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ratnawati SSI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa di kegiatan diseminasi CGP. Jadi kami ini adalah CGP Angkatan 6 tahun 2022. Dari namanya Bapak Ibu, CGP Calon Guru Penggerak. Jadi kami di sini masih calon. Jadi kalau calon itu bisa dikatakan masih belajar Bapak Ibu. Jadi kami di sini bukan untuk sekedar menyampaikan materi, tapi lebih tepatnya berbagi. Kami bukan mengajari, tapi berbagi Bapak Ibu. Jadi jangan nanti menganggap kami menyampaikan materi ini, kami sudah sempurna untuk menjalankannya. Malahan ini menjadi sebuah beban. Bukan beban, tepatnya kekhawatiran. Kami khawatir nanti kami yang menyampaikan, kami sendiri yang tidak bisa menjalankan. Tapi bisa juga dari kegiatan ini kami bisa lebih termotivasi untuk menjalankannya. Bukan hanya kami, tapi harapan kita semua bisa menjalankannya, walaupun perubahan itu sangat sulit Bapak Ibu. Berubah itu sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, baiklah Bapak Ibu. Di sini kami diseminasi budaya positif. Latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui, tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal ini, maka sekolah langkah pertama yang dibutuhkan adalah membentuk budaya positif. Jadi budaya positif ini sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan. Ya, di mana budaya positif itu adalah pengertiannya merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi di sini kata-kata berpihak kepada peserta didik, selama ini kita sama-sama refleksi Bapak Ibu, apakah kita sudah berpihak kepada peserta didik? Selama ini kita terkadang mencari murid dengan materi-materi sesuai dengan keinginan kita tanpa kita ketahui apa keinginan siswa kita itu sendiri. Ya, jadi di sini siswa adalah subjek yang selama ini kita menganggap siswa adalah objek yang dicari materi-materi yang seperti yang kita inginkan. Tapi di sini budaya positif adalah membiasakan semua keyakinan-keyakinan itu yang berpihak kepada murid. Kemudian hal ini diharapkan agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Tepatnya adalah yang kita idam-idamkan dari budaya positif ini, siswa kita dapat berkarakter. Ya, kemudian melalui budaya positif, peserta didik dapat mendapat penguatan karakter, yaitu penguatan karakter yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi dari dalam. Jadi sinilah nanti kita berusaha bahwa siswa kita itu memiliki karakter yang positif itu lahir dari motivasinya dari dalam atau apa tepatnya Bu? Ya, intrinsik, motivasi intrinsik. Kemudian untuk membangun budaya positif ini diperlukan lingkungan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan
dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini diharapkan siswa kita itu merdeka, artinya merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah, tapi merdeka itu adalah merdeka untuk bertindak sesuai dengan motivasinya yang dari dalam tadi gitu Bapak Ibu. Jadi itu arti merdeka di sini. Kemudian penerapan budaya positif itu yang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang keempat posisi kontrol. Kemudian yang kelima segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti yang lebih jelasnya menerangkan rekan kami Ibu Juliana. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan dapat diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang mempelopori anak-anak kita melakukan suatu tindakan. Jadi menurut para ahli, semua tindakan itu ada tujuannya. Jadi inilah tujuannya Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat bertahan hidup, itu di situ lebih ke bertahan hidup seperti makanan, minuman, rasa aman. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswa kita permisi keluar sedang belajar, kemudian ke kantin, itu berarti dia sedang, kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Pelanggaran Bapak Ibu kan? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa kita ada tujuannya. Hingga pada diri kita sendiri lagi untuk melakukan pendekatan pada anak-anak kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tapi bukan dengan tindakan menghukum di sini, tapi lebih ke pendekatan. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima. Ada kala anak-anak kita melakukan tindakan keras, misalnya cuek waktu kita mengajar, itu mungkin dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Ya. Kemudian penguasaan, di sini siswa kita mungkin ingin lebih diperhatikan, ingin merasa menguasai pelajaran itu. Kemudian yang keempat kesenangan, bisa saja contohnya misalnya ada siswa kita yang lebih suka di luar daripada belajar. Berarti dia tidak mendapat kesenangan di dalam kelas. Makanya dia mencari kesenangan di luar kelas. Kemudian kebebasan. Mungkin dia di dalam kelas merasa tertekan. Apalagi matematika itu. Satu disuruh di depan, tertekan. Jadi dia keluar untuk mencari kebebasan. Misalnya contohnya ya. Yang selanjutnya. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratnawati dan selanjutnya ada materi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Juliana SST. Kepada Ibu dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami Ibu Ratnawati. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai posisi kontrol ya. Di sini seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratnawati tadi, kami juga masih belajar dan ini memang kewajiban kami untuk melakukan penyimbasan apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu harus kami libatkan kepada rekan-rekan sejawat. Memang ini juga selain dari pelimbasan, nantinya akan kita terapkan bersama-sama.
untuk tujuannya terutama memajukan sekolah kita secara umumnya, ya memajukan pendidikan, ya. Di sini untuk mewujudkan budaya positif, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna, pemenuhan kebutuhan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan kelas, akan tetap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini? Nah, biasanya kita sebagai guru langsung refleks melakukan tindakan balasan terhadap pelanggaran yang diberikan oleh murid kita. Tetapi di sini sebenarnya ada yang mengatur, yaitu dinamakan dengan posisi kontrol. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol, ya, yang dapat mewujudkan budaya positif. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini saya juga pribadi sebagai guru, dahulunya ya, sebelum mendapatkan pendidikan ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan itu adalah sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, secara refleks saya akan berpikir, oh anak ini harus dihukum agar dia tidak lagi melakukan pelanggaran. Padahal itu adalah posisi kontrol yang salah. Kalau bisa dari sini ke depan itu kita kurangi. Karena apa? Dampak dari menghukum ini, anak-anak akan merasakan dendam dalam dirinya. Selain dendam, dia akan merasa sakit hati terhadap kita. Nah, jadi ayolah kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi posisi kontrol penghukum ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga saya contohkan lagi, saya pribadi sering melakukan posisi kontrol yang salah ini. Kenapa? Sering kalau anak terlambat, kemudian kita ceramahin, yang pertama sekali kita sampaikan itu, nah kamu ini terlambat lagi. Apa kamu tidak sayang dengan orang tua yang capek-capek ke kebun, ke ladang untuk membiayai sekolah kamu? Itu sering kita ucapkan seperti itu. Padahal posisi kontrol yang seperti ini salah, karena akan menjadikan anak sakit hati, merasa tidak berguna, merasa bersalah, sehingga dia berkemungkinan bisa saja malas dalam belajar. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini diibaratkan seperti ini. Misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, tetapi karena kita akrab dengan dia, kita memposisikan dia sebagai teman kita. Jadi terkadang kesalahannya itu kita abaikan. Ya sudah, lain kali jangan terlambat, yang cepat masuk. Sering seperti itu kita Bapak Ibu. Pak Khairul kok enggak? Nah, jadi begitu dia dihadapkan dengan permasalahan berbeda guru yang tidak menganggap dia sebagai teman, itu akan bermasalah. Jadi posisi kontrol yang ini juga kita upayakan kita kurangi bersama-sama ya, sama-sama belajar kita kurangi. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini biasanya kalau ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas atau yang bermasalah, kita kembalikan dia kepada peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Misalnya kalau terlambat peraturannya harus begini, atau kita kasih efek jerahnya keliling lapangan lari 5 kali. Memang bisa kita terapkan seperti ini, tetapi tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena si anak merasa terganggu, dia terlambat. Kemudian kita suruh lari keliling lapangan. Seharusnya dia sudah mulai belajar, karena harus menghadapi hukuman atau konsekuensi tadi, dia jadi terlambat belajar. Nah, jadi posisi kontrol yang mana sebenarnya yang paling ideal? Yaitu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa ini ideal? Karena anak itulah sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, ada siswa yang datang terlambat kemudian memakai seragam yang berbeda dengan peraturan yang seharusnya dia kenakan hari itu. Nah, jadi di situ kita tidak langsung menghukum, tidak menyalahkan dia, tetapi kita coba berkomunikasi dengan si anak, kita sampaikan kenapa kamu bisa seperti ini, apa alasan kamu melakukan ini, bagaimana caranya supaya besok kamu tidak melakukan ini. Jadi si anak yang mencari solusi atas kesalahan yang dia buat, bukan kita. Jadi secara tidak langsung si anak akan termotivasi untuk berubah. Karena apa? Setiap hari kita sampaikan, coba kamu kan kemarin sudah berjanji, kenapa mengulang lagi? Nah, dia jadi keluar motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang
Nah, seperti itu ya. Kemudian, di samping posisi kontrol, penerapannya harus dibarengi dengan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Dengan cara apa? Keyakinan kelas itu pada dasarnya sudah ada meskipun belum kami sampaikan ini. Tetapi kata-kata keyakinan ini sama dengan peraturan kelas kita ya. Ini sudah ada, biasanya dibuat oleh tim wakil kesiswaan dan ditempelkan di kelas masing-masing. Bedanya apa? Bedanya peraturan yang dibuat sebelumnya adalah peraturan yang dibuat oleh wakil kesiswaan, kemudian ditempelkan di sekolah, di kelas, dan berkewajiban siswa untuk mentaati peraturan tersebut. Mereka tidak merasa memiliki peraturan tersebut. Kenapa? Karena peraturan itu tidak diikutkan mereka untuk rancangnya. Ini keyakinan kelas kita susun bersama-sama dengan murid dan dipatuhi bersama-sama baik guru, baik kepala sekolah, baik wakil, siapa saja yang masuk ke dalam kelas itu bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ada pelanggaran, kita tinggal gampang Bapak Ibu. Misalnya ada yang terlambat, kembalikan kepada peraturan ini. Kenapa dia terlambat? Kemudian penanganannya kita pakai posisi kontrol tadi serta kita gunakan segitiga restitusinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita buat karena bahan-bahannya juga sudah kami sediakan. Habis sesi ini kita akan berkumpul lagi dengan para wali kelas. Terima kasih ya, itu saja kampanye. Sedikit ya Bapak Ibu. Jadi nanti keyakinan kelasnya itu dibuat bersama anak-anak. Kita tanyakan kepada anak-anak apa keyakinan yang mereka pahami. Jadi nanti jangan kita yang menentukan. Mereka yang memikirkan sendiri, yang membuatnya sendiri. Kita hanya menyetujui, syaratnya harus yang positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kata-katanya jangan yang kata-kata negatif. Misalnya kalau jangan terlambat, bukan seperti itu kata-katanya. Tapi lebih ke kata-kata positif. Misalnya datanglah tepat waktu. Jadi jangan buat di situ jangan terlambat. Jangan kata-kata negatif, tapi kata-kata positif. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekian. Ada yang Untuk hari ini saya akan coba memaparkan mengenai segitiga restitusi. Nah, budaya positif segitiga restitusi ini tentu sangat Bapak Ibu itu penting kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di sekolah seperti yang kita rasakan selama ini. Nah, contoh segitiga restitusi ini seperti ini. Anak-anak itu tidak kita salahkan. Kita angkat dulu dia, seolah kita angkat, kemudian kita tanyakan dia kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Contohnya seperti mungkin pada hari Senin kemarin, ada anak-anak kita yang datang ke sekolah berbaris tidak memakai dasi. Jadi kita ke depan tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Jadi kita panggil dia dulu, kita tanyakan, kenapa dia tidak membawa dasi? Mungkin karena ada alasan yang lain. Nah, kemudian jangan langsung kita hukum anak tersebut di depan teman-temannya. Tetapi kita harus memberi semangat, kita telusuri kenapa dia bisa tidak membawa dasi. Mungkin ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kita bersharing, berdiskusi di sini tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Yang mau bertanya atau mau memberikan masukan, kami persilakan. Mungkin ada? Kami ucapkan sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kita semua sebagai upaya untuk menjadikan sekolah kita ini lebih baik. Tentunya untuk bahan-bahan yang kita buat seperti perangkat Bapak Ibu guru kita yang sudah kita untuk membuat guru bergerak.
mengenai budaya positif Bapak Ibu. Kita selaku guru, kita sebenarnya aktif ya, artinya kita menjadi anggota dari siswa kita. Seluruh gerak-gerik kita ini selalu adalah pantauan penglihatan dari ada siswa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini untuk meningkatkan budaya positif dari kami, mungkin bisa kami tambahkan pertama, semua yang akan kita harapkan terjadinya satu perubahan itu terlebih dahulu memang harus kita mulai dari diri kita. Kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan daripada siswa kita. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman kita. Tadi ada Ibu Ratnawati SSI yang sudah menyampaikan tentang budaya positif terkait dengan 5 posisi kontrol dan disiplin positif. Kemudian ada Bu Juliana SST yang sudah menyampaikan tentang kesepakatan kelas, dan di situ ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada Bapak Hamdani SPD yang sudah menyampaikan materi tentang penerapan 3 restitusi. Dan saya berharap kita semua warga sekolah SMK Negeri 2 Gang Kejren bisa menerapkan mulai dari diri dan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tahu nggak impian kelas yang akan kita capai? Coba siapa yang bisa? Silakan. Yang jelas silakan. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu impian kita bersama. Ada yang lain? Ya, silakan. Kelas yang Ada? nyaman. Kenapa? Kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman. Ada lagi? Ada lagi yang abang-abang silakan. Yang tertib ya. Jadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, untuk menciptakan impian tersebut, maka kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, jadi ibu akan bagikan. Kamu akan tulis di sini, nanti akan kita tempelkan ke depan ya. Tuliskan apa-apa saja menurut kamu itu yang bisa menjadi kesepakatan bersama ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke ya. Kalau sudah silakan ditempelkan ke dinding ya. Kita tempel pakai lem. Silakan satu persatu ke depan. Yuk. Baik, anak-anak semuanya, itu adalah hasil dari kesepakatan kita yang sudah kami tulis. Dan kesepakatan atau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat, dan ini harus kita terapkan ya. Ketika memasuki ruangan, kita harus terapkan. Dari sini kita lihat ada kesepakatannya. Yang pertama, pelaksanaan piket ya. Jadi ya siapapun piket harus melaksanakan tugasnya. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini sudah kita sepakati, berarti mulai dari besok kita harus menjaga kebersihan lingkungan, baik kelas ataupun di luar kelas ya. Kemudian berbicara sopan. Nah, nanti kalau ada yang berbicara
tidak sopan, maka akan ada konsekuensinya, ya. Kemudian ada hadir tepat waktu. Nah, berarti bagi yang tidak hadir tepat waktu akan ada konsekuensinya juga. Itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Paham ya semuanya? Dan ini akan kita buat secantik dan seindah mungkin hasilnya ya. Besok kita akan buat. Nanti ketua kelas boleh koordinasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Karena ini akan kita tempel di dinding, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah paham semuanya, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dan jangan lupa ini tugas kita untuk besok ya dikerjakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat adalah ilmu yang wajib dipelajari atau diteladani bagi setiap umat manusia. Contohnya, ilmu agama mempelajari tentang berpuasa, cara sholat, tentang perjalanan haji.
Mun kapas kadang jemurku iki pesen pe tadi terbang sahur hias kemang mampati seluruh campur dengeng manis ni pakai jati campur tipu sesingon jiwa sate Yang belakang dulu. Sahur. Minum dulu, minum. Sesuatu yang salah, yaitu kita menganggap anak-anak itu adalah sebagai kertas yang kosong, yang tidak berisi apapun. Kemudian kita beranggapan pendidikan bertugas untuk mengisi kertas yang kosong tersebut, yang kita sesuaikan dengan tuntutan kurikulum, dengan tuntutan KKM. Nah, ternyata itu adalah paradigma yang salah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasanya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Amin.